insan manusia, nahwa yaitu ke arah atau terhadap, rabbih Rabbnya. Kebaikan adalah kewajiban manusia terhadap Rabbnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Laisa artinya bukan atau tidaklah. Albir kebajikan. An bahwa an agar atau supaya. Tuwallu kamu menghadapkan wujuhakum wajah-wajahmu. Maksudnya kibalal masyriqi wal maghrib. Kibala artinya ke arah, al-masyriqi timur, wal maghrib dan barat. Walakinnal birra dan akan tetapi kebaikan itu man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa amana beriman billah kepada Allah wal yaumi dan hari al-akhir wal malaikati dan malaikat-malaikat wal kitabi dan kitab-kitab wan nabiyina dan nabi-nabi. Kebajikan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebajikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan malaikat-malaikat, dan kitab-kitab, dan juga para nabi. Selanjutnya, fal birru an yaqumal insanu biwajibihi nahwa rabbih. Fal birru, maka kebajikan an agar atau supaya yaquma melaksanakan al-insan manusia biwajibihi kewajibannya nahwa terhadap rabbihi Rabbnya. Maka kebajikan itu ialah manusia melaksanakan kewajibannya terhadap Rabbnya. Dan yang wa yakunu dzalika bima yali. Wa yakunu artinya dan adalah. Dzalika itu bima bagi apa yali berikut. Dan yang demikian itu adalah sebagai berikut. Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Wa huwa an yu'minul insanu biwahdaniyatillahi wa qudratih. Wa huwa dan dia an agar atau supaya yu'minu beriman al-insanu artinya manusia biwahdaniyati dengan menyatakan atau mengesahkan Allah wa qudrati dan takdirnya. Wa yu'minu dan mereka beriman biqada'i dengan ketetapannya atau kodoknya, wa qadarihi dan qadarnya. Tsumma yut'imahu tsumma yuti'ahu kemudian mentaatinya. Jadi artinya, dan dia manusia beriman kepada Allah yang tunggal atau esa dan ketetapannya atau kodoknya, serta beriman, dan dia manusia beriman kepada Allah yang tunggal dan ketetapannya, serta beriman kepada kodok dan kodarnya, kemudian mentaatinya. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Wa ma dan apa-apa umiru mereka diperintahkan illa kecuali liya'budu supaya mereka menyembah ilah atau Tuhan wahid satu atau esa. La artinya tidak, ilah Tuhan, ilah selain
dia. Subhanahu, maha suci dia, amma dari yushrikun, apa yang mereka persekutukan. Artinya Allah berfirman, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar menyembah Tuhannya yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Selanjutnya, yang kedua, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa huwa an yu'minal insanu bi anna hunaka yauman, dan dia artinya agar atau supaya, yu'minu beriman, al insan manusia, bi anna dengan bi anna hunaka, hunaka artinya di sana, yauman hari, yub'atsu fihi, yub'atsu artinya dibangkitkan, fihi di dalamnya, annas manusia, ba'da setelah, mautihim kematian mereka, wa yuhasabuna dan mereka akan dihisab, ala atas a'malihim perbuatan mereka. Innal imana biyaumil ba'thi wal hisabi yaj'alun nas yajtanibuna syarra wa yuhibbunal khair wa yuhibbunal khair. Inna artinya sesungguhnya, al iman beriman, biyaumi pada hari, al ba'thi kebangkitan, wal hisabi dan perhitungan, yaj'alu menjadikan atau membuat, annas manusia, yajtanibu mereka mematuhi, asyarru kejahatan, wa yuhibbuna dan mencintai, al khair kebaikan. Jadi artinya, dan bahwasannya manusia beriman kepada hari itu, di dalamnya manusia dibangkitkan setelah kematian, dan mereka akan dihisab atas perbuatan mereka. Sungguhnya beriman kepada hari kebangkitan dan hari perhitungan menjadikan manusia menjauhi perbuatan buruk atau kejahatan dan menyukai kebaikan. Yang ketiga, bisa tolong digeser share screen-nya. Al-imanu bil malaikah. Yang ketiga itu beriman kepada malaikat. Wahuwa dan dia, an agar atau supaya, yu'minu beriman, al insanu manusia, bimalaikatillah kepada malaikat-malaikat Allah. Hum ibadun mukramun, mereka hamba-hamba mukramun, yang dimuliakan. La ya'suna ma amrahum, tidaklah ya'suna mendurhakai atau melanggar, ma amarahum apa-apa yang diperintahkannya, apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna dan mereka mengerjakan, ma yu'marun apa-apa yang mereka perintahkan. Jadi beriman kepada para malaikat, bahwasannya manusia beriman kepada malaikat Allah. Mereka malaikat-malaikat Allah adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat-malaikat Allah tidak melanggar apa-apa yang diperintahkan dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Qala Allah Ta'ala,
Dan Allah Ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadar rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun. Wa qalu, dan lalu mereka berkata, ittakhadha, menjadikan ar-rahmanu, yang maha pengasih, walada, anak, subhanahu, maha suci dia, bal, akan tetapi atau sebenarnya, ibadun, hamba-hamba, mukramun, yang dimuliakan. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikannya sebagai anak. Akan tetapi mereka sebenarnya adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Yang keempat, al-imanu bil kutub. Beriman kepada kitab-kitab. Wa huwa an yu'minal insanu bil kutub al-munazzalati ala anbiya'illah. Wa huwa, dan dia, an, agar atau supaya, yu'minu, beriman, al-insan, manusia, bil kutubi, kepada kitab-kitab, al-munazzalah, diturunkan, ala, kepada, anbiya, para nabi-nabi Allah, Allah. Wahiyah suhufu Ibrahim. Suhuf artinya lembaran Ibrahim. Wa Tauratu Musa, dan Taurat kepada Nabi Musa. Wa Zaburu Daud, dan Zabur kepada Nabi Daud. Wal Injilu Isa, dan Injil kepada Nabi Isa. Wal Qur'anu kitabu Muhammadin alaihim assalatu wassalam. Wal Qur'an artinya Al-Qur'an, kitab Muhammad, alaihim, kepadanya, as-salatu, sholawat, dan dan assalamu, salam. Dan bahwasannya dia manusia beriman kepada kitab yang diturunkan kepada para nabi Allah, dan dia yaitu suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran kitab Nabi Muhammad kepadanya, salawat serta salam. Firman, Nazzala, dia menuntut, Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qabl hudal linnas wa anzalal furqan Nazzala, dia menurunkan, alaika, kepadamu, al-kitabah, kitab, bil haqq, dengan kebenaran, musaddiqan, membenarkan, lima, bagi apa, baina, di antara, yadaihi, di depannya atau sebelumnya, wa anzala, dan menurunkan Taurat, wal Injil, dan Injil, min qabl, sebelumnya, hudan, petunjuk, linnas, bagi manusia, wa anzala, dan menurunkan al-furqan, artinya Al-Furqan atau pembeda. Allah firman, dia menurunkan kitab kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenar di antara kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia, dan menurunkan Al-Furqan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa atayna Dawuda zabura. Wa atayna artinya Nabi Daud. Firman Allah selanjutnya,
Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna sesungguhnya hadza ini lafi benar-benar dalam as-suhuf lembaran al-ula terdahulu. Suhufi Ibrahim, suhuf Ibrahim dan wa Musa dan Musa. Sungguhnya ini benar-benar dapat dalam lembaran atau kitab terdahulu, yaitu lembaran Ibrahim dan yang kelima, al-imanu bil anbiya, beriman kepada nabi-nabi. Wa huwa an yu'minal insanu bi jami'i anbiya'i wal mursalin. Wa huwa dan dialah agar yu'min beriman al insan manusia bijami dengan seluruh anbiya para nabi wal mursalin dan rasul-rasul. Arsalahumullahu lihidayah an-nasi ila tariqil mustaqim. Arsalahum mengutus Allah lihidayah supaya petunjuk annas manusia ila kepada tariqi jalan al-mustaqim yang lurus. Allah mengutus mereka supaya manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Firman Allah selanjutnya dalam surat Al-Ghafir ayat 78, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Walaqad dan sungguh arsalna kami mengutus rusulan rasul min dari qablika sebelummu, minhum dari mereka, man siapa, qasasna kami ceritakan, alaika kepadamu, wa minhum dan dari mereka, man siapa, lam tidak, naqsus kami ceritakan, alaika kepadamu. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu, dari mereka kami ceritakan kepadamu, dan dari sebagian mereka tidak kami ceritakan kepadamu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya Nida Ul Hasanah. Yang ya, mufradat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufradatnya dilewatin aja. Oh, Mufradat sama al-fahmul istiab dilewatin. Lewatin aja. Ya, langsung ke kajian mudhof ilaih ya. Suka mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudhof ilaih secara simpel disebut kata majmuk, yakni gabungan dari dua atau beberapa kata yang mempunyai satu makna. Kata yang dimaksud adalah kata benda, yang mana di dalam kaidah tata bahasa Arab disebut dengan isim. Adapun kata bentukan yang dikenal dengan kata majmuk itu di dalam tata bahasa Arab disebut idhofah, yakni kata yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Isim yang pertama disebut mudhof, isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Apabila terdiri dari 3 kata isim, maka yang pertama menjadi mudhof, kata yang kedua menjadi mudhof ilaih terhadap kata yang pertama, sekaligus menjadi mudhof atas kata yang ketiga. Dan kata yang ketiga menjadi mudhof ilaih terhadap kata yang kedua. Begitulah seterusnya, sebagaimana aturan dalam kaidah tata bahasa Arab. Mudhof biasa berasal dari isim muzakkar atau muannas. Bisa dari isim mufrad dan muannas dan jamak. Bisa berasal dari dzaraf, tetapi tidak bisa ma'rifah atau diawali al.
Tanda harokat mudhof bergantung status sigot dan kedudukan atau i'rabnya di dalam susunan kalimat. Apabila misalnya berasal dari dzaraf, maka ia selalu berharokat patah. Sedangkan mudhof ilaih boleh dari isim apapun. Dan tanda harokat mudhof ilaih adalah khofat alias majrur dengan berharokat kasroh sebagai tanda utamanya. Susunan mudhof dan mudhof ilaih bisa berada di dalam kalimat ismiyah, kalimat yang diawali isim, dan kalimat fi'liyah, kalimat yang diawali fi'il. Mudhof ilaih, kata yang berfungsi sebagai fa'il, khobar, mubtada, dan maf'ul bih. Juga isim majrur yang berasal dari harfu jar. Dapat diikuti oleh semacam keterangan yang disebut mudhof ilaih. Contoh mubtada, al-malaikatu ibadum makromun. Menjadi malaikatullahi ibadum makromun. Lalu al-qira'atu tanfa'una. Menjadi qira'atul Qur'ana tanfa'una. Khobar contohnya al-ikhlasu ya. Menjadi ikhlasu ghayatul imani. Yang fa'il contohnya ja rasul menjadi ja rasulullah. Maf'ul bih Allahu yunadimu umuro menjadi Allahu yunadimu umurul alami. Majrur yuhasabuna fi yaum menjadi yuhasabuna fi yaumil qiyamah. Perhatikan, setiap setiap mudhof ilaih diberi harokat kasroh, yaitu kata Allahi, al-Qur'ani, al-imani, alami, al-qiyamati. Al-alami, al-qiyamati. Lalu yang kedua, mudhof ilaih dari jama mudzakkar salim diakhiri in. Contoh al-ikhlasu ghayatul mu'minin. Yang kedua, Allahu yunadimu umurul muslimin. Lalu yang ketiga, mudhof ilaih pengganti isim. Dibaca apa adanya. Contoh, al-ikhlasu ghayatu mayyuminu billah. Lalu yang kedua, al-ikhlasu ghayatul ladzina yu'minu billah. Lalu Allahu yunadimu umurana. Allahu yunadimu umurahum. Yang al-ikhlasu ghayatu mayyuminu billah sama al-ikhlasu ghayatul ladzina yu'minu billah itu sama aja. Tapi yang membedakan itu dari kata man sama al-ladzina. Yang al-ikhlasu ghayatu mayyuminu billah artinya ikhlas itu tujuan orang yang percaya pada Allah. Jadi man itu yang mayyuminu billah percaya kepada Allah. Lalu yang kedua, al-ikhlasu ghayatul ladzina yu'minu billah. Artinya ikhlas itu tujuan orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu Allahu yunadimu umurona dan Allahu yunadimu umurahum. Perbedaannya ada di akhir, umurona dan umurahum. Yang pertama, Allahu yunadimu umurona, yang artinya Allah mengatur segala urusan kita. Dan yang kedua, Allahu yunadimu umurahum, Allah mengatur segala urusan mereka. Cukup sekian. Bawahnya. Sudah selesai semuanya. Yang tanmiyatul mufradat, tasrifnya, nggak dikaji. Ya sudah, ntar nggak apa-apa, sama saya sekalian. Ya, baik, kita dari awal, dari judul. Selain Azeng sama Mida, siapa lagi pemakalannya? Cuma berdua aja ya? Iya, cuma berdua aja. Berdua aja ya?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Judul kita malam ini yaitu Al-Birru. Ya, jadi ada trilogi nih, jadi kebaikan. Ya. Nanti ada judul kedua, trilogi kedua. Ini judulnya 34, 35, 36 ini Al-Birru semua judulnya. Coba lihat di buku, benar nggak judulnya? Al-Birru semua itu. 34, 35, 36. Ya. Ya. Jadi ada 3 episode ya. Iya. Episode ya ini trilogi. Iya. Trilogi ya. Al-Birru yang pertama itu adalah kewajiban. Ya. Kewajiban manusia, wajibul insan nahwa rabbih. Kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Nah, itu. Kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Nah, itu judul apa trilogi yang pertama, Al-Birru yang pertama. Al-Birru yang kedua itu Dars 35, Al-Birru juga judulnya, kebaikan. Ya, ini trilogi yang kedua yaitu Wajibul Insan Nahwal Mujtama. Kewajiban manusia terhadap masyarakatnya. Ya, terhadap masyarakat. Apa kewajiban manusia? Kewajiban kita terhadap masyarakat. Kemudian trilogi yang ketiganya yaitu Dars yang terakhir, Dars 36, sama masih Al-Birru juga ya. Iya, Al-Birru yaitu wajibul insan nahwa nafsihi. Kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Gitu. Jadi ini tiga judul terakhir ini trilogi ya, sama semua kayak film Harry Potter aja trilogi. Ya. Ya. Sama ya. Nah, jadi ambil yang pertama Dars 34 Al-Birru, kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Gitu. Apa kewajiban manusia terhadap Tuhannya? Nah, kita lihat isinya. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Laisal birra. Nah, antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah disebut kebaikan. Tidaklah disebut sebagai kebaikan. Apa itu? Antuwallu wujuhakum. Kalian menghadapkan wajah kalian qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur maupun ke arah barat. Maksudnya apa ini? Nengok kanan, nengok ke barat, nengok ke timur, maksudnya apa? Menghadapkan wajah kita ke barat, ke timur, ya ini pro ke barat, atau berkiblat ke barat maupun berkiblat ke timur. Ya, kalau berkiblat ke barat, itu berkiblatnya ke Amerika kan. Kalau berkiblat ke timur, berkiblatnya ke Saudi Arabia, daerah timur. Jadi bukanlah dikatakan satu kebaikan bahwa kita pro atau berkiblatnya kepada barat atau berkiblatnya kepada timur. Walakin albirro, akan tetapi yang dikatakan kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikat, dan kepada para malaikat, wal kitabi wan nabiyin, dan kepada kitab-kitab dan juga para nabi. Coba lihat, perhatikan di sini. Lafaz malaikat selalu disebutnya jamak, wal malaikah. Jamak ya. Bentuk mufradnya malak, malakun karim. Malak jamaknya malaikah. Kenapa disebutnya selalu malaikat itu jamak gitu. Ya. Disebut jamak. Karena memang malaikat jumlahnya banyak dan gak ada yang tahu berapa banyak jumlah malaikat kecuali hanya Allah yang Maha tahu. Ya, kita jumlah manusia aja berapa miliar di dunia. Kita nggak tahu juga. Ada sekitar 6 atau 7 miliar. Ya, kurang lebih sekitar itu ya. Sedunia. Jumlah jin lebih banyak daripada jumlah manusia. Bangsa jin. Jumlah malaikat lebih banyak dari jumlah jin dan manusia. Tapi berapa banyak jumlah malaikat? Wallahu a'lam. Coba lihat lagi di sini bentuk katanya. Wal kitab. Wal kitab bentuknya mufrad, enggak kutub. Percaya kepada kitab, kok satu, enggak bentuknya jamak, kutub, kitab-kitab. Nah, ini disebutnya mufrad karena
Yang dimaksud kitab di sini hanya satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Itu kitab suci Al-Quran, bukan kutub, kitab-kitab. Wan nabiin. Nah, sedangkan nabi-nabi disebutnya bentuk jamak, wan nabiin. Karena memang nabi-nabi juga banyak jumlahnya. Ada sekitar 124.000 nabi, ya. 124.000 nabi, kalau rasul sekitar 313 rasul. Banyak. Tapi yang wajib kita imani dan diceritakan di dalam Al-Quran itu ada 25 nabi dan rasul, ya. Nah, 25 nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, selebihnya tidak diceritakan. Nah, itu. Fal birru di surat Al-Baqarah, ya, 177. Fal birru, maka yang dikatakan kebaikan itu adalah an yaqumal insanu biwajibihi nahwa rabbih, yaitu manusia melaksanakan kewajibannya terhadap Tuhannya. Ini yakuma jangan diartikan berdiri. Tadi diartikan berdiri, ya. Koma yakumu memang artinya berdiri. Tapi lihat setelahnya ada bi. Dia digandeng dengan huruf jarnya bi. Kalau koma bi, nah itu artinya melaksanakan. Koma berdiri. Tapi kalau koma bi, ada bi-nya. Nah itu artinya melaksanakan. Itu dalam bahasa Arab disebutnya kajian idiom, idiomatikal. Ya, idiom, bahasa Inggrisnya idiom. Idiom, ya, idiom. Idiom, cicing, ngejedog gitu. Kalau bahasa Arabnya disebut ibarat istilahiyah. Jadi ada fiil yang digandeng dengan huruf jar. Bila mana berbeda huruf jarnya, maka berbeda pula maknanya. Contoh fiilnya koma. Koma. Kalau ditambahin bi, koma. Artinya kan berdiri. Koma yang berdiri. Tapi kalau pakai bi, artinya melaksanakan. Seperti ini nih. An yakumal insanu bi wajibihi. Ada bi-nya kan? Nah, ini artinya melaksanakan. Ada lagi fi'il koma gandeng dengan huruf jarnya ala. Koma ala. Nah, itu artinya berasaskan atau berdasarkan. Seperti contohnya koma biladuna Indonesia ala Pancasila. Negara kita berdasarkan Pancasila. Jadi koma bi melaksanakan, koma ala berdasarkan atau berasaskan. Ada lagi koma min. Nah, koma min artinya bangun. Ya, misalkan koma Muhammadun minan naum. Muhammad bangun tidur. Nah, atau bangun dari tidur. Nah, bukan berdiri. Jadi enggak semua koma yakumu diartikan berdiri. Nah, itu berbeda maknanya ketika ditempeli huruf jar yang berbeda. Gitu. Kalau nggak salah saya pernah kasih contoh antara fiil. Suara saya terputus-putus nggak? Tidak, Ustaz. Terputus-putus nggak? Enggak, Ustaz. Enggak usah. Enggak. Enggak, Ustaz. Lancar, ya? Lancar. Saya pernah ngasih contoh fiil roghiba, ya. Fiil roghiba, ghain ba. Roghiba kalau digandeng dengan huruf jarnya fi artinya suka. Roghiba fi artinya suka. Roghibatu fika. Saya suka kamu. Nah, roghibatu fika. Saya suka kamu. Tapi kalau fiilnya digandeng dengan huruf jarnya an, pakai an, roghiba an itu artinya nggak suka, dislike. Kebalikannya. Roghibatu anka. Gua gede sama lu, kan gitu. Nah, nggak suka. Nah, roghibatu fika. Saya suka kamu. Roghibatu anka. Saya sebel, nggak suka kamu. Nah, itu disebutnya dalam kajian bahasa Arab disebut dengan istilah idiom. Ibarah istilahiyah atau idiom. Jadi idiom, nah, kalau mau lebih detail mengetahui apa pengertian idiom atau ta'rifnya, definisinya bisa buka di Wikipedia, ya. Wikipedia atau Google. Apa arti idiom? Nah, kalau di bahasa Inggris dibacanya idiom. Nah, jadi yang pertama adalah kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Wa yakunu dzalika bima yali. Dan hal itu, ya,
Bagaimana berikut ini? Satu, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Nah, ini al-birru yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Wa huwa an yu'minal insanu biwahdaniyatillahi wa qudratihi, yaitu seorang manusia beriman kepada keesaan Allah dan kekuasaannya. Wahdaniyat, keesaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah. Wa yu'minu biqadaihi, dan beriman kepada qada dan qadarnya, ketentuan dan ketetapannya. Ya. Summa yuti'uhu, kemudian dia mentaatinya, mematuhinya. Tuh. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan, tidaklah mereka itu disuruh illa, kecuali liya'budu, untuk menyembah, ya, ilahan wahidan, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Nah, ini al-birru yang pertama, yaitu al-imanu billah. Yang kedua al-birru, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, pada akhirat, hari kiamat. Ini rukun iman ini. Kalau ada orang ngaku Islam, ngaku orang mukmin, ngaku beragama Islam, nggak percaya dengan adanya akhirat, batal imannya itu. Ya, ada nggak orang ngakunya Islam, orang ngaku Muslim, mengumumkan lagi di depan orang banyak, diumumkan bahwa akhirat itu tidak ada, akhirat itu hanya dongeng, akhirat itu hanya hayalan, dongeng orang-orang terdahulu. Batal imannya tuh. Ya, ada nggak yang begitu tuh orang? Ada ya, ngakunya orang Islam, tapi nggak percaya sama akhirat. Batal imannya tuh. Suruh syahadat lagi. Ya, karena salah satu rukun iman adalah percaya kepada hari akhir. Percaya kepada adanya akhirat. Kalau dia nggak percaya dengan adanya akhirat, nggak sempurna imannya, batal itu. Harus syahadat lagi. Kalau nggak syahadat lagi, dia tetap dengan keyakinannya begitu. Nah, dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Iya. Diumumkan lagi di media massa, di podium. Waduh. Ya, manusia benar-benar kalau udah pada puncak kekuasaannya, puncak kesombongannya gitu. Nggak takut sama Tuhan. Allah dilawan, Tuhan dilawan. Ya belum lama kan ada artis juga yang nggak takut masuk neraka. Sombongnya Firaun kalah sombong sama lo. Ya, nggak takut masuk neraka, nggak takut masuk neraka dia. Berani banget menantang Allah, menantang azab Allah. Gak usah pakai masuk neraka dulu deh. Cobain tuh setrika panas, tempelin ke muka ente. Berani nggak? Sombong banget. Pakai bilang nggak takut masuk neraka. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, beriman kepada hari akhir. Wa huwa an yu'minal insanu bi anna hunaka yauman, yaitu bahwa seorang manusia beriman bi anna hunaka, bahwa nanti di sana ada satu hari, yauman, ada satu hari, yub'atsu fihi nasu, di mana manusia dibangkitkan padanya. Yub'atsu artinya dibangkitkan. Yub'atsu itu bentuk kata kerja pasif. Fi'ilnya fi'il mudhari mabni majhul. Arti majhul, bentuk kata kerja pasif, ya. Yub'atsu, dibangkitkan. Di mana fihi, ya. Di sana manusia dibangkitkan ba'da mautihim, setelah mereka mati. Ya, setelah kematian mereka. Boleh diartikan setelah mereka mati, atau boleh juga diartikan setelah kematian mereka. Nah, boleh. Boleh, sama ya. Wa yuhasabuna ala a'malihim, dan mereka akan dihisab. Hasabuna juga bentuk pasif, ya. Pasif. Ya, fi'il mudhari, domirnya hum, ya, jamak, ya.
dibikin pasif. Wa yuhasabuna, mereka akan dihisab, akan diperhitungkan, ya, ala a'malihim, atas amal perbuatan mereka. Tuh, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Tuh. Innal imana biyaumil ba'si wal hisab, sesungguhnya beriman dengan kepada adanya hari kebangkitan dan hari perhitungan, yaumil hisab, yaj'alun nasa, menjadikan manusia, yajtanibuna syarra, selalu menjauhi kejahatan, menjauhi keburukan, kejahatan, ya. Wa yuhibbunal khaira, dan mencintai kebaikan. Tuh, orang kalau beriman, yakin bahwa akan ada hari pembalasan, akan ada hari kebangkitan, akan ada hari perhitungan, amal baik, amal buruk. Mereka akan mikir beribu-ribu kali untuk berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat. Mikir beribu-ribu kali. Karena apa? Mereka akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Ya, mereka pasti akan lebih mencintai perbuatan baik. Yuhibbunal khaira. Mau berbuat dosa, aduh, mikir tadi dicatat oleh malaikat. Nanti diperlihatkan catatannya. Nanti ditimbang amal baik, amal buruknya ditimbang, lebih berat mana. Ya, sekecil apapun perbuatan dosa dicatat, akan diperlihatkan. Sekecil apapun perbuatan baik juga diperlihatkan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, akan diperlihatkan. Ditimbang juga nanti amal ibadah kita, amal baik, amal buruk, ya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di kehidupan yang penuh keredaan, yaitu di dalam surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan orang yang ringan, enteng timbangan kebaikannya, lebih berat kejahatannya, lebih berat dosanya, maka fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Oh, ada neraka namanya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api, isinya api yang menyala-nyala, yang membakar sampai hangus. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu heran ya, Al-Qur'an banyak menceritakan tentang dahsyatnya neraka, dahsyatnya azab di dalam kubur, azab di neraka, panasnya api neraka, tapi banyak orang nggak takut ya. Ya. Padahal media massa, TV, radio, koran, internet, media massa itu mengabarkan kepada manusia tentang bahayanya virus corona, virus COVID, dahsyat dan bahayanya virus COVID. Mereka banyak pada takut tuh. Banyak manusia pada ketakutan. Ya, takut ya. Takut tuh. Media massa memberitakan berita tentang bahaya COVID. Pada ketakutan tuh. Takut sampai ada yang paranoid. Tapi ketika Al-Quran, ya, Allah memberitakan, menginformasikan kepada kita, kepada manusia, melalui Al-Quran tentang bahaya dan dahsyatnya azab di api neraka, azab di dalam kubur, azab di neraka jahanam. Manusia banyak yang pada nyantai-nyantai aja tuh. Ya, banyak yang nyantai aja, nggak takut. Aneh. Diberitakan COVID, diberitain COVID, bahaya COVID, pada takut. Diberitakan azab neraka, dahsyatnya, bahayanya azab neraka, pada nggak berani, pada nyantai-nyantai aja. Belum sih ya, belum dibuktiin sih ya, belum gitu. Tapi ada juga yang udah beberapa kejadian seperti kita bisa cari tuh di YouTube videonya tentang azab kubur. Ada orang yang udah dikuburin, kemudian dibuka lagi, dibongkar kuburannya, mau diotopsi, ternyata mayatnya udah berubah, gosong. Kayak bekas diazab, dibakar, bekas dipentungin. Nah itu kan memang azab kubur itu ada, hak. Itu baru di alam kubur, belum di neraka nanti. Nauzubillah min dzalik. Makanya sangat sombong banget kalau ada orang bilang nggak takut masuk neraka. Udah kufur itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, kitab catatan amal manusia tuh sudah dikalungkan. Sudah digantungkan di kita nih, dikalungkan. Coba sambil ada yang buka Quran atau Android di handphonenya, buka surat Al-Isra ayat 13 dan 14.
Apa udah pernah saya sampaikan itu? Belum ya? Pak Salman atau Chandra atau siapa? Buka. Al-Isra ayat 13, 14. Ayo, udah ada yang dapat belum? Ayo, siapa yang cepat? Nyari ayat aja, harus berlomba. Udah, Zat. Ustaz. Ya, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Wa kullu kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ya. Terus lagi Iqra kitabaka. Tulisannya ayat 14. Iqra kitabaka. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Nah, itu surat Al-Isra ayat 13 14 ya. Benar ya? Ya. Wa kullu insanin, dan setiap manusia. Tuh, kata Allah nih. Alzamnahu, telah kami tetapkan, telah kami ikatkan, telah kami kalungkan, kami gantungkan. Tuh. Di tafsirnya begitu ya. Ta'irahu. Ta'irahu itu kitab catatan amal perbuatannya. Fi unukihi, di lehernya. Tuh, dia udah dikalungin di leher kita. Ya. Kitab catatan amal kita sudah dikalungkan di leher kita nih. Cuma kita nggak bisa lihat karena itu hal yang gaib. Gitu. Nanti di akhirat baru dikeluarkan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan nanti pada hari kiamat baru kami buka, kami keluarkan kitab catatan itu dan kami berikan kepada manusia dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka tuh. Jadi nanti kita dikasih kitab catatan amal kita sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Allah suruh kita tuh, Iqra, baca. Iqra kitabaka, baca kitab catatan amalmu tuh. Allah suruh baca. Ya. Iqra kitabaka, baca kitab catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, dirimu menjadi penghisap, penghitung atas amal perbuatanmu itu. Tuh, ya kan? Jadi sudah dikalungin nih. Kitab catatan amal kita, ini udah dikalungin di leher kita nih. Kita nggak ngelihat, gaib itu, perkara gaib. Itu ta'irahu, itu kalau kata Bapak Dekan kita, Profesor Dr. Aziz Fakhrul Razi, dalam ceramahnya beliau mengatakan, itu bisa diumpamakan seperti black box pada pesawat terbang. Tahu black box ya? Kotak hitam. Ini kan kemarin ada kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya Air, itu kan masih dicari black box. Udah ketemu apa belum itu? Black box. Kenapa yang dicari black box-nya? Black box. Karena disitulah tersimpan rekaman, catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama di pesawat itu. Nah itu ibaratnya kita punya black box tuh, tiap-tiap kita tuh black box. Ta'irahu, kitab catatan amal kita itu ada black boxnya, udah digantungin, dikalungkan di leher kita itu. Itu nanti akan dikeluarkan pada hari kiamat. Nah, itu ya. Makanya orang kalau percaya akan ada hari kebangkitan, hari penghitungan, hari yaumul jaza, yaumul mizan, itu nggak akan berani macam-macam dalam hidupnya. Ya, karena sekecil apapun perbuatan jahat, perbuatan zalim itu akan dicatat dan diperlihatkan dan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Apalagi kalau terkait dengan dosa kepada sesama manusia, zalim. Ya. Ada orang yang zalim, walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin beribadah, tapi dia sering menyakiti orang, berbuat zalim pada orang, habis nanti amal ibadahnya habis, dituntut di akhirat oleh orang-orang yang dizaliminya. Ya, udah pernah saya kasih kayaknya itu ya, belum ya? Ya, nanti saya kasih itu hadis tentang orang yang bangkrut di hari kiamat. Orang yang bangkrut di hari kiamat, amal ibadahnya banyak, tapi dia sering menzalimi orang lain, ya, menyakiti orang lain, mencaci maki, menghina, melukai, bahkan membunuh. Makanya saya nggak habis pikir itu nanti pertanggungjawabannya gimana tuh orang yang telah membantai 6 laskar FPI itu, 6 nyawa melayang itu. Berat nanti dia itu pertanggungjawabannya di akhirat itu, membantai 6 laskar itu. Ya, kalau memang baik dia
pelakunya orang Islam atau non-Muslim tetap akan dimintai pertanggungjawaban. 6 nyawa melayang tuh, ya. Auzubillah min zalik. Itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Jangan sampai membunuh orang, melukai, menyakiti orang aja kita bisa dituntut nanti di hari kiamat itu. Ada hadis Nabi yang berbunyi tentang al-muflis, ya, orang yang bangkrut dari kiamat. Nanti akan saya bagi. Kalau memang perlu dan mau nanti saya share ke grup WA aja, ada ya. Baik, kita lanjut dulu. Yang ketiga, imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat. Selalu disebut malaikah, bentuk jamak, ya. Bentuk jamak, malaikah. Ada yang tahu bentuk mufradnya? Bentuk singularnya, mufradnya? Malaikat, malakun, ya. Malak, ya. Itu disebut di surat Yusuf ada tuh. Di surat Yusuf ada, ya. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Tuh, jadi Nabi Yusuf dianggapnya malaikat. Wah, ini sih bukan manusia. Ganteng banget kayak Chandra. Ini sih bukan manusia, ini malaikat nih, mah. Nah, tuh. Jadi para istri pejabat-pejabat tuh terkesima, terpesona oleh ketampanan Nabi Yusuf. Kemudian dipuji-pujilah Nabi Yusuf. Bahkan dianggap ini bukan manusia, ini malaikat. Ini. Itu disebutnya malakun karim. Betul, ya. Jamaknya malaikat. Siapa malaikat itu? Nih, berikan kita nih yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada malaikat. Wa huwa ayyu'minal insan bimalaikah. Yaitu orang manusia beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapa malaikat Allah itu? Hum ibadum mukramun. Mukramun ini bentuk isim maf'ul, bentuk pasif, ya. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah. Ibad itu jamak dari abdun. Abdun jamaknya ibad. Mereka itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'suna ma amarahum. Mereka tidak pernah membangkang, membantah Allah atas apa yang disuruh kepada mereka. Mereka nggak pernah membantah, melanggar apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Tuh, sangat taat, sangat patuh. Tidak ada malaikat yang Allah perintahkan sujud. Dan Allah perintahkan tasbih. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wa qalu ittakhazar rahmanu walada subhanahu bal ibad mukramun. Wa qalu, dan mereka orang kafir mengatakan ittakhazar rahmanu walada. Masa Allah mengambil walada, mengambil anak? Allah mempunyai anak. Ittakhaza boleh kita artikan mengambil, dan akhaza atau bisa juga kita artikan mempunyai anak. Masa Ar-Rahman mempunyai anak? Tidak ada orang kafir, orang non-muslim beranggapan bahwa malaikat itu adalah anak-anak Allah gitu. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa malaikat itu adalah anak-anak Allah. Sama halnya kepercayaan orang Nasrani yang menganggap bahwa Yesus itu anak Tuhan, gitu ya. Yesus itu anak Tuhan, anak Allah, Tuhan Yesus atau Nabi Isa, karena dia lahir tanpa bapak, ya kan? Dianggapnya penciptaannya ajaib, lahir tanpa bapak. Oh, zaman sekarang juga banyak kan orang lahir tanpa bapak, ya. Itu yang kebablasan itu. Iya. Jadi orang kafir menganggap Allah itu punya anak, yaitu anak-anaknya Allah adalah malaikat-malaikat itu. Subhanahu, tuh dibantah oleh Allah, Maha suci Allah. Maha suci Allah. Enggak mungkin, ya. Allah itu punya anak. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Enggak ada Allah itu punya anak dan tidak juga diperanakan atau menjadi anak dari
sesuatu yang lain, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya, emangnya orang Nasrani ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Anak. Ya. Kalau ada bapak, ada emak, ada Tuhan Anak, ada mertua berarti ya. Tuhan mertua, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan mertua berarti ada. Kalau ada anaknya kan ada bapaknya, berarti ada mertuanya kan. Iya. Kalau ada mertuanya berarti ada besan, ada besannya, ada berarti besannya. Tuhan besanan, gimana itu? Tuhan besanan. Subhanahu, maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifatkan, dari segala apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah. Allah bantah kalau yang orang kafir mengatakan malaikat itu adalah anak-anak Allah. Allah bantah. Bal ibadum mukramun. Akan tetapi malaikat-malaikat itu adalah ibadun, hamba-hamba Allah, mukramun, yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kenapa dimuliakan? Ya, karena memang malaikat tidak diberi nafsu. Ya, tidak diberi nafsu. Gitu. Jadi pantas saja nggak membangkang, nggak membantah, nggak melanggar perintah Allah. Ya. Ada manusia yang dengan kekuasaan Allah, malaikat dijadikan manusia. Tuh ada kisahnya Harut wa Marut ya. Ya, Harut wa Marut. Akhirnya dia malaikat itu dijadikan manusia oleh Allah, kemudian diberi nafsu. Tergelincir juga, tergoda juga. Berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya padahal malaikat tadinya. Begitu diberi nafsu, dijadi manusia, tergelincir ya. Di Quran ada tuh kisahnya Harut wa Marut ya, dua malaikat tuh. Ada malaikat ini bila Harut wa Marut. Di surat Al-Baqarah ada tuh ya. Ya. Akhirnya tergelincir dua malaikat itu berbuat dosa. Akhirnya kan dia lebih milih diazab diazab di dunia daripada nanti di akhirat. Mereka tahu lebih kekal azab di akhirat. Sampai sekarang itu dua malaikat itu masih diazab di dunia ya. Oleh Allah masih di penjara di sebuah sumur apa batu. Ya, Harut wa Marut. Yang keempat, al-imanu bil kutub. Nah, ini baru kutub, bentuk jamak dari kitab ya. Wa huwa ayyuminal insan bil kutubil munazzalah, yaitu seorang manusia, kita nih manusia beriman, percaya dengan kitab-kitab al-munazzalah, ini bentuk yang diturunkan. Al-munazzalah yang diturunkan, bentuk pasif ya. Ala anbiya'illah, kepada para nabi Allah. Wahia suhufu Ibrahim wa Taurat Musa wa Zabur Daud wa Injil Isa wal Quran kitab Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kitab-kitab samawi ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain gimana? Nabi yang lain dapatnya suhuf ya. Dikasih lembaran-lembaran, disebutnya suhuf. Suhuf yang pertama itu disebutkan adalah suhufu Ibrahim wa Musa. Itu suhuf ya. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhuf yang pertama. Suhufnya siapa? Suhufu Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Qala ta'ala, Allah berfirman, Nazzala alaikal kitaba bil haq. Allah telah menurunkan kepadamu kitab bil haq, dengan benar. Ya. Dengan benar. Jadi memang benar-benar Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Jadi Al-Quran bukan bikinan Nabi Muhammad, bukan perkataan penyair, bukan juga perkataan setan, tapi benar-benar wahyu dari Allah. Di surat apa tuh yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan perkataan penyair dan bukan perkataan setan? Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Surat apa tuh? At-Takwir ya, kalau nggak salah. Wa ma huwa biqauli At-Takwir ya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan. Di surat lain juga ada wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu juga bukan perkataan para penyair.
Jadi ada orang kafir yang menganggap Al-Quran itu kan ucapan orang-orang penyair yang bisa berpantun, berpuisi, makanya dianggapnya bikinan para penyair karena kalimatnya sangat indah. Pantun mirip puisi. Al-Quran itu bukan puisi, bukan prosa, tapi keindahan gaya bahasanya jauh melebihi keindahan bahasa puisi dan prosa dimanapun di dunia ini. Tidak ada yang melebihi keindahan gaya bahasa Al-Quran. Nah, kita kalau sudah mendalami ilmu balaghah, mempelajari ilmu balaghah, sudah mendalami, sudah mumpuni ilmu balaghahnya, baru kita bisa merasakan betapa sangat indahnya gaya bahasa Al-Quran. Sangat-sangat indah. Nah, kita kalau nggak belajar balaghah, belum berasa tuh. Feeling kita masih belum tajam. Belum merasakan betapa indahnya gaya bahasa Al-Quran. Kalau kita udah belajar bahasa Arab, belajar balaghah, baru kita bisa, betapa sangat indahnya nilai-nilai sastra yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, kalau pengen belajar balaghah, ikut aja kuliah-kuliah di PBA. Nah, ada pelajaran balaghah. Baik, lanjut. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lain disebutnya suhuf ya. Disebutnya suhuf. Di surat Al-Bayyinah disebutin suhufam mutahharah. Suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Itu Al-Bayyinah ya. Allah berfirman tadi, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada engkau bil haqq, dengan benar. Jadi benar-benar wahyu Allah, bukan karang-karangan bikinan Nabi Muhammad. Al-Quran itu bukan ucapan penyair, bukan ucapan perkataan setan, tapi benar-benar wahyu Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqa ini untuk membenarkan, ya, mengoreksi, ya, lima baina yadayhi, apa-apa yang ada di antara kedua tangannya. Maksudnya di antara kedua tangannya, di hadapannya, di hadapan Al-Quran. Apa itu? Yaitu Taurat dan Injil. Wa anzalat Taurah wal Injil. Dan Allah juga menurunkan suci Taurat dan Injil. Tauhid, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah. Tapi agama umatnya Nabi Musa kan agama Yahudi itu. Agamanya Yahudi. Nah, akhirnya menjadi sesat, si Samiri. Ketika Nabi Musa uzlah, mengasingkan diri, ada perjanjian dengan Allah selama 40 hari dan malam ya. Tinggalkanlah kaumnya itu, kaum Yahudi, dititipin kepada Nabi Harun, tolong jaga nih kaum kita. Si Samiri itu. Nah, jadi agama Yahudi jadi kitab suci saat jadinya ada campur-campur tulisan tangan manusia. Kitab Injil juga diturunkan kepada Nabi Isa, dulunya asli beriman kepada Allah, mengajarkan tauhid, mengajarkan syariat, menyembah hanya kepada Allah. Nah, kemudian campur-campur tulisan tangan Paulus, Saul, akhirnya jadi gak orisinil lagi. Banyak campur tulisan tangan manusia, nggak orisinal. Turunkan Al-Quran. Turunkan Al-Quran untuk membenarkan lima bain yang ada di antara kedua di hadapan Al-Quran itu, yaitu Taurat dan Injil. Membenarkan dia oleh Al-Quran. Mengingkari sepenuhnya apa yang ada dalam Taurat, karena di dalam Taurat juga itu ada memang yang benar, masih benar. Juga di Injil, ya. Jadi kita tetap beriman bahwa Taurat itu memang kitab suci dari Allah. Begitu juga dengan Injil, kitab suci dari Allah. Cuma sudah tidak 100% murni, karena udah campur tulisan tangan-tangan manusia. Tapi tidak semuanya. Tetap ada yang benarnya, masih yang kita imani. Ya. Terus berikutnya beriman kepada, udah tadi ya. Hudan min qablu. Tuh, min qablu artinya sebelumnya. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini nama lain dari Al-Quran. Jadi nama lain Al-Quran itu banyak ya. Alkitab, As-Suhuf, Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Bayan, Asy-Syifa, apalagi Al-Huda, banyak ya nama-nama Al-Quran. Kan udah belajar di ulumul Quran.
Wa qala ta'ala wa ataina Dawuda zabura. Allah berfirman, dan kami berikan kepada Daud, Nabi Daud, itu kitab Zabur. Wa qala ta'ala inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah ini yang tadi saya baca ya, surat Sabihis ya. Sesungguhnya hal ini terdapat dalam suhuf yang pertama, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Suhuf. Yang kelima, al-imanu bil anbiya, beriman kepada para nabi, wa huwa ayyuminal insanu bi jami'il anbiya wal mursalin, yaitu manusia beriman kepada semua nabi-nabi dan rasul. Nabi-nabi jumlahnya 124.000 nabi. Rasul 313. Tapi enggak semuanya diceritakan di Quran. Allah ceritakan 25 nabi dan rasul. Arsalahumullah lihidayatin nas ila tariqil mustaqim. Allah mengutus mereka untuk memberi petunjuk, ya, untuk menunjukkan manusia, ya, memberi petunjuk pada manusia ila tariqil mustaqim, ke jalan yang lurus. Qala ta'ala, Allah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Sungguh telah kami utus para rasul sebelum kamu, yakni sebelum Nabi Muhammad. Minhum, di antara mereka, man qasasna 'alaika, ada yang telah kami kisahkan kepada engkau. Di Al-Quran ada yang telah Allah ceritakan, Allah kisahkan nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Tapi ada juga yang enggak dikisahkan. Wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sebagian mereka juga ada yang tidak dikisahkan kepada engkau. Jadi Nabi Muhammad juga enggak sepenuhnya mengetahui seluruh kisah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Karena Allah enggak mengisahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang Allah kisahkan hanya yang ini, yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu 25 Nabi dan Rasul. Terus ke bawah lagi, dikit lagi. Habis ya? Oh udah habis. Ya. Mufradatnya bisa dibaca sendiri. Latihannya, nah itu PR, silakan nanti dikerjakan. Coba langsung lihat idofah tadi, idofah. Nah, mudhof ilaih, ya. Ada rangkaian kata dalam bahasa Arab disebutnya dengan istilah mudhof dan mudhof ilaih, atau kata lainnya adalah idofah. Idofah itu kalau bahasa Indonesianya gampangnya kata majemuk gitu ya. Kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Dua kata yang disatukan, yang dijadikan satu dan menimbulkan makna baru. Itu. Seperti contohnya sapu. Sapu alat untuk bersih-bersih. Tangan kan anggota badan kita. Tapi ketika dua kata itu disatukan menjadi sapu tangan. Nah, itu maknanya udah beda lagi kan? Udah berbeda maknanya. Sapu tangan, maknanya apa? Selampe, nah, gitu. Iya. Sapu tangan maknanya selampe kalau bahasa Betawi itu. Ya. Udah melebur maknanya. Nah, itu disebut dengan kata majemuk atau bahasa Arabnya idofah. Idofah terdiri dari dua kata. Yang pertama disebutnya mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaih. Artinya mudhof itu artinya bersandar, orang sesuatu yang bersandar. Mudhof ilaih yang disandarkan, gitu, yang dijadiin sandaran, ya. Tapi bukan sandaran hati, bukan, lain itu. Itu masih leto itu. Contohnya nih, contohnya ini yang ada di bacaan tadi ada malaikah, al-malaikah. Malaikat digabung, disandarkan kepada lafaz Allah sehingga menjadi malaikatullah. Menjadi malaikatullah. Malaikat Allah. Yang malaikat disebutnya mudhof. Nah, lafaz Allah itu yang disandarkan disebutnya mudhof ilaih. Nah, dua kata yang digabung itulah yang disebut dengan istilah idofah. Disebut dengan istilah idofah, mudhof dan
mudhof ilaih. Nah, itu ya. Contoh lain, qiraah. Kalau disambungkan, digandingkan jadi qiraatul Quran. Pembacaan Al-Quran atau qiraah menjadi mudhof, Quran menjadi mudhof ilaih. Ya, jadi ada mudhof dan ada mudhof ilaih. Contoh lain, ghayatul ikhlas. Ya, ghayatul iman. Nah, itu. Ghayatul ikhlas, ghayatul iman. Nah, itu kan dua kata. Jadi cirinya gampang. Kalau mau mengenali idhofah, kata yang pertama enggak pakai al, kata yang keduanya pakai al. Seperti Rasulullahi. Nah, itu mudhof ilaih itu. Rasulullahi. Itu mudhof dan mudhof ilaih. Itu Rasulullahi. Rasul. Mudhof. Lafaz Allah. Mudhof ilaih. Sebutnya idhofah, ya. Sebut dengan istilah idhofah. Ya. Contoh lagi yaumul qiyamah. Nah, yaumul qiyamah. Hari kiamat. Nah, yaumu itu mudhof, qiyamah mudhof ilaih. Nah, yaumul qiyamah. Mudhof dan mudhof ilaih. Putus ya? Putus enggak? Enggak ya? Kita terputus. Enggak terputus ya? Saya bisa tampilkan enggak ini? Saya share tambahan penjelasan tentang idhofah. Bisa nggak saya share screen? Bisa ya? Coba saya share ya. Ustaz. Nih, oke, saya share. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, Ustaz. Apa bacaannya? Qawaidul idhofah. Ya, qawaidul idhofah. Kaidah idhofah. Tuh, kaidah idhofah. Yang pertama, al-idhofatu tatakawwanu minal mudhof wal mudhof ilaih. Idhofah itu terdiri dari atau tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadi ada yang bersandar dan ada yang disandarkan. Dijadiin sandaran. Ya, mudhof itu yang bersandar, mudhof ilaih itu yang dijadikan sandaran. Laisa fil mudhof al wala tanwin wala nun musanna wala nun jama. Pada mudhof tidak boleh ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak ada nun musanna, dan juga tidak ada nun jama. Tuh, kayak contoh Rasulullahi. Nah, kata Rasul itu kan mudhof. Itu tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya, tidak ada nun musannanya, tidak ada nun jamaknya. Nah, jadi mudhof nggak boleh ada al. Tuh. Nah, itu kaidahnya. Contoh seperti mudarrisul lughah. Mudarrisul lughah. Nah, mudarris ini sebagai mudhof, al-lughati, nah ini sebagai mudhof ilaih. Nah, itu guru bahasa. Sekarang gurunya dua, mudarrisani. Ketika dia diidhofahkan kepada kata lughah, bahasa, maka nunnya harus dibuang. Jadi mudarrisa al-lughah. Dua guru bahasa. Ada dua guru bahasanya. Kalau gurunya banyak, jamak, mudarrisuna. Diidhofahkan kepada kata al-lughah, maka nunnya dibuang. Nunnya dibuang sehingga menjadi mudarrisu al-lughah. Dibacanya ya mudarrisul lughah. Guru-guru bahasa. Nah, itu kaidahnya gitu. Kaidah yang ketiga, al-mudhof ilaih majrurun abadan. Mudhof ilaih selalu majrur abadan selamanya. Majrur.
tanda majrur itu tandanya umumnya dengan kasroh. Contoh seperti ini nih, al-lughati kan kasroh tuh. Huruf akhirnya kasroh. Ya. Itu tandanya namanya majrur. Seperti Rasulullahi. Nah, majrur kan? Yaumul qiyamati. Nah, majrur kan? Seperti tadi ghayatul ikhlasi. Nah, majrur. Mudhof ilaihnya yang majrur ya. Ghayatul imani. Nah, majrur. Tuh, jadi mudhof ilaih harkat akhirnya selalu majrur abadan selamanya. Pertanyaannya, kenapa dia bisa majrur? Siapa yang membuatnya majrur? Siapa yang menjarkan dia? Ternyata dia majrur bukan dengan majrur sendirinya, melainkan ada huruf jar yang memajrurkan dia, tapi huruf jarnya tersembunyi. Tersembunyi. Pakai maknanya takdiruhu apa gitu. Kita lihat contohnya seperti qalamu Muhammadin. Pulpen Muhammad. Ini kan mudhof ilaih itu, ya kan? Pulpen Muhammad, mudhof dan mudhof ilaih itu. Muhammadin majrur tuh. Kenapa dia majrur? Karena di antara dua kata ini ada huruf jar di tengah-tengahnya. Huruf jarnya mustatir, mahzub, tersembunyi ya. Takdiruhu apa? Perkiraannya yaitu ada huruf jarnya li, milik, kepunyaan. Qalamu Muhammadin, pulpen Muhammad. Maksudnya adalah qalamun li Muhammadin, pulpen milik Muhammad atau kepunyaan Muhammad. Jadi dia majrurnya karena ada huruf jar ini li tuh. Ada huruf jar li tuh. Gitu ya. Kitabu Ustaz, kitabul ustazi, buku ustaz. Artinya kitabun lil ustaz, buku milik ustaz kan gitu. Tidak ada huruf jar yang tersembunyi di antara mudhof dan mudhof ilaih itu. Contoh yang kedua, qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam. Maksudnya adalah bangun di waktu malam kan gitu. Bangun di waktu malam. Ngapain? Pipis. Hilang suara nggak ya? Qiyamul lail, bangun malam. Maksudnya adalah qiyamun fil laili. Bangun di waktu malam. Qiyamul lail, bangun di waktu malam. Ada huruf jarnya apa yang tersembunyi itu? Fi ya. Qiyamun fil laili, bangun di waktu malam. Fi huruf jarnya itu. Contoh lain berikutnya, khatamu zahabin, cincin emas. Cincin emas. Maksudnya apa? Cincin dari emas atau cincin yang terbuat dari emas. Ada huruf jarnya apa yang tersembunyi? Min. Nah, jadi takdiruhu khatamun min zahabin. Cincin dari emas. Atau kita mau bilang maktabu khosyabin, meja kayu. Ya. Maktabu khosyabin, meja kayu. Artinya meja terbuat dari kayu. Ya, baju besi, artinya baju yang terbuat dari besi. Ya, kan gitu. Ada baju besi buat perang. Nah, itu. Jadi huruf jarnya apa yang tersembunyi? Min ya. Contoh lain, ada maujul jibal. Maujul jibal, ombak menggunung. Jibal tuh jabal gunung ya. Maujul jibal, ombak menggunung. Maksudnya apa? Ombak tinggi bagaikan gunung. Nah, atau seperti gunung. Tuh ombak menggunung. Huruf jarnya apa yang tersembunyi? K. Ya, huruf jarnya K. K itu artinya seperti atau bagaikan. Ya, ombak bagaikan gunung.
maujun kal jibal. Ini di Al-Quran ada nih, di surat apa ya? Surat Hud. Coba buka surat Hud ayat 42. Ini kisah Nabi Nuh memanggil anaknya nih. Suruh naik ke atas perahu, naik kapal, nggak mau tuh anaknya. Ya. Ya. Wahia tajri fi maujin kal jibal. Ada kan ya? Ada. Ketemu nggak suratnya? Ayatnya tuh. Surat Hud ayat 42 tuh. Nah, jadi bahtera kapalnya Nabi Nuh berlayar di ombak yang tinggi bagaikan gunung tuh, maujin kal jibal. Nah, inilah yang maksud dengan idofah ya. Yang maksud dengan idofah atau dengan kata lain mudhof dan mudhof ilaih. Tuh, baik kita kembali ke saya ini kan yang lain. Nah, ini tadi ya. Jadi mana tadi idofah? Nah, ini kan contohnya qiraatul Qur'ani. Ini kelihatan nggak? Malaikatullah. Nah, ini yang bercetak biru inilah. Kelihatan warna biru? Enggak, Sat. Maaf, ini masih slide yang tadi. Oh, masih slide yang tadi ya? Iya, coba dulu. Harusnya saya ulang lagi ya. Saya ulang screen share lagi gitu ya. Oh, ini. Nah, tadi di stop dulu. Nah, baru tuh. Ini. Udah kelihatan? Iya, Sat. Nah, malaikatullah. Malaikat itu mudhof, lafaz Allah mudhof ilaih. Yang biru nih. Kelihatan warna biru ya? Kelihatan biru nggak? Ya. Yang berwarna biru ini disebut dengan mudhof ilaih. Disebut mudhof ilaih. Qiraatul Quran. Mudhof ilaih. Ghayatul iman, puncaknya iman. Lihat harakatnya. Yang berwarna biru ini semua harakatnya majrur. Harakat akhirnya semuanya kasrah ya, majrur. Karena memang kaidahnya tadi begitu. Idofah itu susun dari mudhof dan mudhof ilaih. Terus pada mudhof nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin, nggak boleh ada nun yang musanna, nggak boleh juga ada nun yang jamak. Jadi polos saja nih yang mudhofnya ya, yang mudhofnya polos. Tapi kalau mudhof ilaih majrurun abadan. Nih tandanya kasroh. Qiraatul Quran, bacaan Al-Quran ya. Tuh kasroh. Ghayatul imani, nah kasroh, majrur. Rasulullahi kasroh, ya majrur. Umurul alami, tuh majrur. Jadi mudhof ilaih harakatnya majrur. Nah gitu. Itu kaidahnya gitu ketentuannya. Nah, bawahnya ada lagi nggak? Nah, beberapa peran. Yaumul kiamati. Nah, sama tadi. Yaumul kiamati. Hari kiamat. Hari kiamat. Perhatikan, ada beberapa catatan perhatian. Setiap mudhof ilaih diberi harkat kasroh. Nah, itu. Jadi, maksudnya adalah majrur. Ya. Salah satu tanda majrurnya dengan kasroh. Umumnya tanda majrur dengan harakat kasroh. Ya. Di akhir ya, harakat yang akhirnya ya, kasroh. Kemudian nomor 2, perhatian, mudhof ilaih yang dari jamak muzakkar salim diakhiri ya dan nun tuh. Jadi ini tanda majrurnya, kalau dia mudhof ilaihnya jamak muzakkar salim, tanda majrurnya dengan ya. Ada ya dan nun di akhirnya. Jadi bukan kasroh. Kalau bentuk kata tunggal, mufrad, baru tanda majrurnya dengan kasroh. Seperti ini nih, nomor 1. Tapi kalau mudhof ilaihnya berupa jamak muzakkar salim, maka tanda majrurnya dengan ya. Belakangnya ya dan nun. Sebetulnya dengan ya, tapi biar gampang ingatnya ada ya dan nun. Ya. Asalnya kan muslimuna. Bacanya jadi muslimina. Jadi pakai ya. Ini tanda majrurnya dengan ya. Majrurun bil ya li'annahu jamak muzakkar salim. Nah, gitu kalau mau di-i'rabkan. Ketiga, ketentuannya lagi yang harus diperhatikan yaitu mudhof ilaih dari pengganti isim dibaca apa adanya. Ya. Dari isim pengganti apakah itu isim dhamir, isim mausul, ya tetap umurohum, tidak umurohim, ya. Ghayatul lazina,
tidak goyatul lazini, tidak. Jadi walaupun mudhof ilaih ini al-lazina posisinya mudhof ilaih, tapi dia majrurnya tetap apa adanya, nggak dipaksa harus kasroh huruf akhirnya. Ya. Goyatu man tidak berubah menjadi goyatu min, tidak. Umurona tidak umuroni, tidak. Tetap majrurnya apa adanya, ya. Yang kata pengganti isim ya. Mudhof ilaih yang berupa kata pengganti isim, isim domir, isim mausul, itu tetap apa adanya. Umurahum tidak jadi umurohim, tidak, tetap umurohum. Walaupun domirhum itu bisa juga dimajrurkan seperti ala jadi alaihim gitu ya. Asalkan hum. Kalau ada ala jadi alaihim, bisa majrur ya. Ada huruf jar jadi majrur, fihim, bihim, alaihim, majrur. Enggak alaihum. Yang baca alaihum salah itu. Wom pimpa alaihum gambreng salah itu man. Nanti betulin man. Kalau ada anak kecil lagi main hom pimpa. Tong salah lu tong. Bukan alaihum gambreng tapi yang betul alaihim gambreng. Paling dia bingung. Kenapa bang kok alaihim? Itu majrur itu. Ada huruf jar tuh harus majrur bacanya. Ya. Alaihim betul ada huruf jar gitu. Ya. Gitu ya. Habis ya? Oh, udah habis. Tinggal tamyatul mufradat. Ini silakan bisa dibaca sendiri. Ada beberapa kajian tasrif sebetulnya. Insya Allah untuk kajian tasrif kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, udah malam juga ya. Saya kemarin baru membahas fi'il sulasi mazid harfin wahidin ya. Yang tambahan satu huruf ya. Saya masih punya hutang untuk menjelaskan tasrif sulasi mazid yang biharfain, yang tambahannya 2 huruf, sama yang tambahannya 3 huruf. Insya Allah akan saya bayar hutang saya sebelum UAS ya. Saya punya hutang ya, tolong ingatkan. Saya punya hutang untuk menjelaskan itu. Fi'il sulasi mazid yang tambahannya 2 huruf dan yang tambahan 3 huruf. Baik, untuk malam ini saya rasa cukup. Sudah setengah 10 lewat ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami, bermanfaat. Saya kembalikan ke pihak yang berwajib. Silakan, Akhi Salman. Saya stop share-nya. Syukran, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya dan terima kasih juga kepada pemateri atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Adapun agenda kita yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada keterlambatan dan juga kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit undur diri. Mohon maaf live duluan ya. Silakan kalau ada yang mau masih berlanjut tawarah apa gitu, arisan kayak apa kayak. Silakan ya. Kalau dapat arisan boleh ntar traktir makan. Ya, saya pamit dulu ya. Kembali sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallah Ustaz. Iya. Maaf ya tadi maaf. Ya nggak apa-apa man. Ya Saman. Enggak, habis selesai sholat sujud bentar. Tahu udah jam 8 aja. Itu ini agak bingung dikit ya. Bahasa Inggris ya? Enggak. Bahasa Inggris juga. Ini yang bahasa Arab ini ada harokatnya ada 2 ini. Ininya. Innahum ambiya'u. Iya. Ambiya'u apa ambiya'i? Pasal yang di baris 2. Innahum ambiya'ullah atau ambiya'illah? Di bagian mana tuh? Maaf. Latihan ke-11 pasangannya itu loh. Oh.
Ambiya illah sih. Kalau ambiya Allah. Kalau innahum ambiya Allah sih kayaknya kok. Soalnya nggak ada harfu jar, kalau ada harfu jar bisa jadi i. Innahum ada harfu inna. Innahum ambiya Allah ya. Apa ambiya Allah? Karena ada harfu inna. Depo yang kalau di malam kayaknya marfu dah, kayaknya domah. Karena biasanya fungsi inna itu ya tansibul isma wa tarfaul khabar. Jadi depannya itu di fathahin, belakangnya di domahin kalau nggak salah. Tansibul apa? Tansibul isma wa tarfaul khabar. Jadi bagian depannya nih yang hum-nya ini di fathahin. Tapi karena posisi seperti itu kan jadi nggak ada perubahan apa adanya yang tadi sampaikan. Itu ambiya Allah. Ambilnya jadi ambiya Allah kalau nggak salah. Ya ada huruf inna. Kalau nasab jadi inilah fathah. Kan ini aneh tansibul ismanya. Kalau tarfaul khobarnya kan ambiya nih. Dia pakai u, pakai apa domah. Ambiya Allah. Biasanya sih kalau dengar ambiya Allah sih bro. Ambiya Allah. Coba nanti saya cek dulu inna itu harfu apa? Karena wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha. Terus bahasa Inggris ya. Itu tugasnya kelompok. Kelompok. Kelompoknya saya bingung sih mau baginya gimana gitu. Satu gituan 2 orang gitu. Oh my god. Satu materi 2 orang. Bukannya 3 itu. Gua mau Monik aja Mon, kerjain Mon. Mana gua aja Mon. Kerjain Mon. Bukannya 3 orang itu. Saya mau Koko ya, saya mau Koko. Gua mau Monik aja. 3 orang kayak itu. Oke Mon, yes. Kalau udah yes nggak usah nono lagi. Beliau ngasihnya 2 orang. 2 dia. Ada catatan di Google Classroom. Satu kelompok 2 orang, terdiri dari 2 orang. Oke Mon, oke gue live. Aduh. Ane izin live dulu ya, lapar. Sini mampir ke rumah. Guys, kejauhan, keburu lapar beneran kalau mampir ke rumah ente. Keburu tipes. Keburu tewas di tengah jalan. Makan malam tapi nggak gemuk-gemuk ya, sama. Iya soalnya paginya nggak makan. Dirapel soalnya. Nanti kelompoknya mendingan sendiri-sendiri atau dibagi nih? Ya Cak. Sendiri-sendiri aja nih, mau Monik. Kurang banget. Nggak apa-apa, Monik pinter. Ya Mon. Oke, yes. Cewek kalau diam berarti tandanya iya. Oke Mon. Thank you Mon. Multitafsir. Multitafsir kan. Ya udah izin live duluan ya.